Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pintar Jalege, NIM 8598687338, mahasiswa PGSD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA modul 3, yaitu kegiatan praktikum 1 tentang jenis makanan dan kegiatan praktikum 2 tentang uji makanan, meliputi uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan dari praktikum ini adalah pertama, mengidentifikasi berbagai jenis makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Kedua, menguji kandungan karbohidrat menggunakan betadin. Dan ketiga, menguji kandungan lemak menggunakan kertas coklat. Semua bahan yang saya gunakan adalah bahan yang mudah ditemukan, termasuk di daerah terpencil seperti tempat tinggal saya. Baik, mari kita mulai praktikumnya. Inilah bahan-bahan untuk kegiatan praktikum 1. Saya menyiapkan 7 jenis makanan yang mewakili kelompok zat gizi yang berbeda. Semua bahan ini saya peroleh dari lingkungan sekitar saya. Pertama, nasi putih berwarna putih, teksturnya lunak, sumber karbohidrat utama. Kedua, tempe berwarna putih kekuningan, padat berserat, sumber protein nabati. Ketiga, telur rebus, sumber protein hewani yang lengkap. Keempat, minyak goreng. Cair bening, sumber lemak. Kelima, wortel berwarna orange, keras dan renyah, sumber vitamin A. Keenam, daun singkong hijau tua, sumber mineral. Ketujuh, pisang sumber vitamin C dan kalium. Saya mencatat karakteristik fisik dan kandungan zat gizi dari setiap bahan makanan ke dalam tabel pengamatan. Berdasarkan kandungan zat gizi dominannya makanan. Makanan ini dikelompokkan menjadi sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Tabel pengamatan nama makanan: nasi putih, tempe, telur rebus, wortel, minyak goreng, kangkung, pisang. Sekarang kita lanjut ke kegiatan praktikum 2, yaitu uji makanan. Untuk uji karbohidrat, saya menggunakan betadin sebagai pengganti larutan kalium iodida yang sulit didapat di daerah saya. Betadin mengandung iodin yang akan bereaksi dengan amilum. Bahan yang saya uji adalah nasi, pisang, telur rebus, tempe, singkong, dan gula pasir. Saya teteskan betadin ke masing-masing sampel. Perhatikan perubahannya.
Nasi berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan nasi mengandung amilium. Singkong juga berubah biru kehitaman, mengandung amilium. Pisang berubah menjadi agak coklat kehitaman, mengandung sedikit amilium. Sedangkan telur rebus dan gula pasir tidak berubah menjadi biru, berarti tidak mengandung amilum. Kesimpulan uji karbohidrat, bahan makanan yang mengandung amilum adalah nasi dan singkong, yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesin betadin. Ini karena amilum memiliki struktur yang dapat bereaksi dengan iodin dalam betadin. Meski gula pasir merupakan karbohidrat, tidak mengandung amilum sehingga tidak bereaksi. Untuk uji lemak, saya menggunakan kertas coklat. Saya pilih bahan yang mudah saya temukan di sini. Kemiri, minyak goreng, wortel, pisang, kelapa parut, dan ikan asin kering. Saya usapkan setiap bahan ke kertas yang sudah diberi label. Lalu biarkan mengering beberapa menit. Kemiri saya parut dan tekan ke kertas. Minyak goreng saya teteskan. Wortel saya usapkan. Pisang saya tekan. Kelapa parut saya tekan. Ikan asin saya gosokkan. Setelah mengering, saya angkat kertas dan hadapkan ke cahaya. Perhatikan kertas bekas kemiri dan minyak goreng terlihat transparan atau tembus cahaya ini, menandakan kandungan lemak yang tinggi. Kertas bekas kelapa parut juga tampak agak transparan. Sementara kertas bekas wortel
Dan pisang tidak transparan setelah kering, berarti tidak mengandung lemak. Inilah hasil praktikum modul 3 saya. Dari kegiatan praktikum 1, saya berhasil mengidentifikasi dan mengelompokkan 7 bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizi dominannya. Dari kegiatan praktikum 2, uji karbohidrat, terbukti nasi dan singkong mengandung amilum. Dari uji lemak, terbukti kemiri, minyak goreng, dan kelapa parut mengandung lemak tinggi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah: yang pertama, tidak ada jenis makanan satupun yang mengandung zat gizi yang kita butuhkan, sehingga kita perlu makan beragam. Kedua, uji karbohidrat dan lemak dapat dilakukan secara sederhana menggunakan betadin dan kertas coklat. Ketiga, bahan-bahan lokal di sekitar kita, seperti kemiri, singkong, dan kelapa, merupakan zat gizi yang sangat baik. Demikianlah laporan praktikum Modul 3 kegiatan praktikum 1. Jenis makanan dan kegiatan praktikum 2. Uji makanan dari saya. Semoga praktikum ini bermanfaat. Terima kasih.